Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel Momika Kitchen. Di video kali ini Momika mau berbagi resep rendang daging sapi. Ini rasanya enak banget, buatnya pun gampang, nggak terlalu rumit dan nggak terlalu sulit. So, buat teman-teman yang mau tahu apa aja resepnya dan gimana cara bikinnya, simak terus ya video ini hingga akhir. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe buat yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Momika. Terima kasih. Ini udah Momika siapkan 1,5 kilo daging sapi. Daging sapinya ini udah Momika potong-potong dan udah dicuci bersih juga. Untuk daging sapinya di sini Momika pilih yang sedikit lemaknya. Tapi untuk namanya Momika nggak tahu ya bagian apa. Buat yang tahu boleh tulis di kolom komentar. Nah, dan untuk potongannya ini dagingnya Momika potong tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, tidak terlalu tipis dan juga tidak terlalu tebal. Tapi teman-teman boleh kok sesuaikan dengan selera masing-masing ya bentuk potongan dagingnya. Lanjut yuk kita ke bumbu halus. Di sini Momika menggunakan 150 gram bawang merah atau sekitar 30 butir, 65 gram bawang putih atau sekitar 15 siung bawang putih. Kemudian 100 gram cabai merah. Di sini Momika nggak ngitung berapa banyak cabai merahnya. Pokoknya teman-teman timbang aja sekitar 100 gram. Lalu 100 gram cabai merah keriting. 20 gram cabai rawit, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah cabai rawitnya. 20 gram kemiri atau sekitar 6 butir kemiri. Kemudian ini ada ketumbar secukupnya, lengkuas secukupnya, jahe secukupnya, dan biji pala. Buat teman-teman yang belum tahu biji pala itu seperti apa, biji pala itu seperti ini ya. Jadi bentuknya itu dia tuh hampir mirip dengan kacang almond utuh. Untuk bumbu halusnya teman-teman bisa ulek maupun blender. Kalau mau di blender sebaiknya bumbu halusnya ini dipotong-potong terlebih dahulu supaya lebih mudah halus pada saat di blender. Selanjutnya di sini ada daun kunyit, serai, daun salam, daun jeruk, dan 1 bungkus bumbu rendang Indofood. Karena di sini Momika nggak pakai bunga lawang, kapulaga, kayu manis, dan lain sebagainya. Jadi di sini Momika menggunakan 1 bungkus bumbu rendang instan. Untuk mereknya teman-teman boleh sesuai dengan selera masing-masing ya. Lalu ini ada garam secukupnya dan lada bubuk secukupnya. Untuk penggunaan gula di sini Momika nggak pakai gula merah maupun gula putih. Karena kalau resep asli rendang dari Padang nih teman-teman katanya tidak menggunakan gula merah maupun gula putih. Tapi semua kembali lagi dengan selera masing-masing ya. Kalau teman-teman mau tambahkan gula ya boleh-boleh aja. Selanjutnya di sini ada 1 liter santan encer dan 700 ml santan kental. Lanjut kita haluskan bumbu halusnya karena di sini blender Momika ini kecil, jadi Momika akan haluskan dulu yang bumbu merah atau cabai-cabai ya. Ditambah dengan air secukupnya supaya lebih mudah di blender.
Kalau blender teman-teman itu cukup untuk menghaluskan semua bumbu halus, boleh bumbu halusnya di blender sekaligus ya. Sekarang Momika akan haluskan bawang merahnya, bawang putih, kemiri, ketumbar, lengkuas, jahe, dan pala udah Momika potong secukupnya. Kemudian tambahkan air. Campurkan dengan bumbu merah atau cabai yang sudah di blender. Selanjutnya ini dimasak hingga bumbunya itu mengental dan tidak mengandung air. Masaknya sambil kita aduk ya, supaya bagian bawahnya ini nggak gosong. Nah, ini bumbunya sekarang udah mengental dan airnya juga sudah menyusut. Kalau sudah seperti ini, masukkan daging sapinya. Ini nggak perlu ditambahkan air lagi karena nanti dari daging sapinya itu dia akan keluar air dengan sendirinya. Jadi si daging sapinya ini udah mengandung air teman-teman. Sekarang kita aduk rata supaya bumbunya itu meresap ke dalam dagingnya. Kita tambahkan serai, daun salam, daun jeruk, disobek-sobek supaya lebih harum baunya, dan daun kunyit yang sudah disimpulkan. Kemudian tambahkan dengan 1 bungkus bumbu rendang instan. Kita aduk hingga tercampur rata ya bumbu rendangnya. Selanjutnya ini dimasak dan biarkan hingga keluar air tuh. Ini udah mulai keluar airnya seperti ini. Kita biarkan saja hingga dagingnya itu berubah warna. Jadi sampai dagingnya ini setengah matang atau 3/4 matang ya. Bisa teman-teman lihat ya, ini dagingnya udah OTW mateng nih teman-teman. Nah, kita tambahkan santan encernya. Lalu ini kita rebus sampai airnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk supaya nggak gosong. Nah, ini airnya udah menyusut seperti ini. Kita aduk sebentar. Kemudian tambahkan garam secukupnya dan lada bubuk secukupnya. Aduk rata. Kalau teman-teman mau menambahkan kaldu bubuk, boleh ya. Kalau airnya sudah menyusut seperti ini, lanjut kita tambahkan santan kentalnya. Masak dan biarkan hingga menyusut lagi ya. Sambil sesekali kita aduk.
Dan ini airnya udah menyusut. Mau sampai tahap ini aja juga ini udah enak ya, rasanya ini udah mantap, ini udah bisa dimakan kalau dagingnya udah empuk. Jadi untuk tingkat keringnya itu boleh disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Di sini rendangnya akan Momika masak sampai benar-benar airnya itu menyusut. Sambil sesekali diaduk supaya nggak gosong ya. Nah, ini udah benar-benar menyusut. Kalau udah benar-benar menyusut, ini dia akan keluar minyak. Nah, minyaknya ini lemak dari daging sapinya dan lemak santan juga ya, karena tadi kan kita masaknya nggak menggunakan minyak sama sekali. Kalau teman-teman udah pakai 2 santan ya, santan encer dan santan kental, tapi dagingnya itu masih belum empuk, teman-teman bisa tambahkan air dan masak hingga dagingnya itu empuk. Tapi di sini alhamdulillah Momika cukup menggunakan 2 santan itu dan dagingnya ini udah benar-benar empuk. Karena ini dagingnya udah matang, akan Momika pindahkan ke piring saji. Lalu taburi dengan bawang goreng. Ini opsional aja ya, boleh di skip kok. Selesai deh. Rendang daging sapinya siap untuk dinikmati dengan nasi. Untuk tingkat kematangannya di sini dagingnya itu udah benar-benar matang dan udah benar-benar empuk juga, tapi tidak overcook ya, tidak overcook. Kalau daging yang overcook itu dia itu akan hancur teksturnya. Untuk rasa rendangnya ini benar-benar enak dan nikmat banget. Teman-teman bisa cobain di rumah masing-masing ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.